warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak Ibu Guru, saya akan memberikan tips bagaimana supaya lulus program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu Guru, lulus sebagai sekolah penggerak merupakan magnet bagi setiap kepala sekolah di satuan pendidikan. Program sekolah penggerak atau PSP selalu menjadi daya tarik bagi para kepala sekolah. Mereka berlomba-lomba mendaftar saat dibuka pendaftaran di tiap angkatan. Semangat dan antusiasme untuk mengikuti program sekolah penggerak selalu tinggi. Namun demikian, antusiasme tersebut kadang-kadang tidak selalu dibarengi dengan bekal dan persiapan yang cukup untuk menghadapi rangkaian tahapan seleksi program sekolah penggerak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru hebat, bagaimana agar sukses mengikuti sekaligus mampu menaklukkan semua tahapan seleksi program sekolah penggerak yang berlapis itu sehingga kita bisa lulus? Nah, Bapak dan Ibu Guru hebat, berdasarkan pengalaman dari penulis dan juga testimoni dari beberapa orang kepala sekolah yang telah mengikuti program sekolah penggerak, maka tidak ada salahnya kami ingin berbagi bagaimana supaya Bapak Ibu Guru kepala sekolah bisa lulus mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Berdasarkan pengalaman dan juga cerita ataupun testimoni daripada kepala sekolah hebat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah aktif mencari informasi. Proaktif mencari informasi dan selalu bertanya kepada pelaksana program sekolah penggerak sebelumnya. Misalnya saja, apa saja persiapan mengisi esai. Kemudian, kalau wawancara, apa pula tips yang harus dilakukan. Ini penting. Berikutnya, lengkapi persyaratan administrasi. Bapak Ibu Guru, sebelum mengunggah dokumen pada aplikasi pendaftaran, sebaiknya cermati dan teliti terlebih dahulu. Pastikan bahwa seluruh dokumen sudah lengkap dan benar. Karena kesalahan administrasi juga akan mempengaruhi proses selanjutnya. Lalu berikutnya adalah cek SIM PKB secara berkala. Bapak Ibu bisa mengecek SIM PKB masing-masing, karena segala informasi disampaikan oleh panitia melalui akun SIM PKB masing-masing. Maka sebaiknya aktif mengecek atau membuka akun SIM PKB agar update informasi yang menyebabkan Anda tidak lulus bisa kita antisipasi. Lalu berikutnya adalah pelatihan dan pengalaman. Bapak Ibu Guru, jangan sampai mengosongkan jawaban pada butir pengalaman atau pelatihan yang pernah diikuti, meski sifatnya opsional, artinya tidak wajib diisi. Karena dari sini, dari kita menuliskan pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikuti tentu akan memberikan nilai tambah bagi tim penilai. Berikutnya adalah jawaban esai, jawablah esai dengan jujur. Isilah esai dengan jujur sesuai dengan fakta yang Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Sesuai pengalaman yang Anda kerjakan, hal ini penting diperhatikan karena saat kita lulus ke tahap wawancara,
tim seleksi akan mengecek dari jawaban yang ditulis pada kolom esai. Artinya harus ada sinkronisasi antara jawaban esai yang kita tulis dengan wawancara yang akan dilakukan oleh tim penilai. Jadi Bapak Ibu Guru harus melakukan langkah berikutnya, yaitu salin jawaban esai sebelum submit. Tujuannya adalah untuk antisipasi gangguan listrik, atau bisa jadi kita bisa membaca kembali jawaban esai yang sudah kita kirim untuk persiapan wawancara dengan tim seleksi. Kemudian, jawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan. Bapak Ibu Guru, jawablah pertanyaan di esai dan juga pertanyaan saat wawancara sesuai permintaan. Jangan melebar kemana-mana. Jangan pula terlalu ringkas. Artinya, berikan jawaban sesuai dengan proporsi pertanyaan dari tim penilai. Kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah berlatih merekam menggunakan kamera ponsel. Guru kadang terlihat interaktif dan memukau saat berada di dalam kelas secara langsung. Namun, situasi bisa berubah jika hanya mengajar di depan kamera. Karena itu penting bagi Bapak Ibu berlatih mengajar dengan cara merekam menggunakan kamera ponsel. Kemudian kita bisa memutar kembali hasil rekaman dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan apa saja yang perlu kita perbaiki. Mungkin dari sisi mimik, wajah, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Guru, kemudian kita juga perlu menggunakan timer atau pengatur waktu saat kita melakukan praktek mengajar, latihan praktek mengajar. Pengatur waktu yang biasa Anda manfaatkan adalah dengan ponsel atau HP yang ada fitur timernya. Anda bisa juga meminta bantuan orang lain, teman, untuk mengoperasikan timer supaya Anda lebih fokus praktik mengajar. Bapak Ibu Guru, kemudian yang terakhir adalah ikuti kegiatan yang terkait dengan program sekolah penggerak. Banyak manfaat ketika kita yang akan mendaftar program sekolah penggerak mengikuti kegiatan BP PAUD dan Dikdas. Misalnya, adanya pendampingan sebelum isi esai, pendampingan sebelum wawancara, dan kegiatan micro teaching. Itu sebaiknya diikuti, karena apa saja yang menjadi persiapan kita saat wawancara. Semuanya dijelaskan dalam kegiatan yang terkait dengan program sekolah penggerak. Jadi, ikuti dengan baik dan proaktif. Bapak Ibu Guru hebat, demikian tips bagaimana supaya kita bisa lulus program sekolah penggerak. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti program sekolah penggerak, menjadi kepala sekolah hebat dan guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.